Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeng Rustandi, SPDI. Mengajar di salah satu madrasah yaitu MTS SA Sunda Wenang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mata pelajaran Akidah Akhlak, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas IAIN Kerinci, Jambi. Sekarang akan membuat video pembelajaran di kelas 8. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dilanjutkan, itu porsinya, mejanya udah rapi, yang itu porsi yang kedua luruskan. Porsi bangku. Nah, bangku itu yang jalan dua luruskan dengan yang depan. Sebelum kita pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa ya. Silahkan pimpin oleh salah satunya atau oleh KM-nya untuk berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pertemuan yang sekarang, siapa yang tidak hadir? Akbar, Fahmi, Akbar kemana Akbar? Sakit. Akbar, Fahmi, siapa lagi? Hamidin. Yang hadirnya sehat semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebelum dilanjutkan ke materi untuk selanjutnya, kita akan mengulangi materi yang minggu kemarin. Nah, minggu kemarin menjelaskan tentang periode diturunkannya Al-Quran. Mungkin ada yang masih ingat periode diturunkannya Al-Quran? Ada berapa periode diturunkannya Al-Quran? 2. Nah, yang pertama ada periode Mekah. Iya. Yang kedua periode Madinah. Apa yang dimaksud dengan periode Mekah? Yang masih ingat? Yaitu Al-Quran
yang diturunkannya di kota Kalau periode Madinah yang masih ingat berapa lama yang diturunkannya di periode Mekah? 12 tahun 5 bulan dan lebih 13 hari. Ya, masih ingat. Yang diturunkannya di periode Madinah berapa lama? 9 tahun 6 bulan lebih 11 hari. Nah, alhamdulillah masih ingat ya. Nah, untuk pertemuan yang sekarang materinya tentang mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Siap untuk belajar? Siap. Nah, untuk mengecek ke siapannya, siap. Kalau Bapak bilang madrasah, kalian hebat bermartabat. Siap? Siap. Madrasah Hebat bermartabat. Madrasah. Hebat bermartabat. Ya, oke, lanjutkan. Materinya tentang mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Kenapa kita itu harus mempelajari tentang kejadian yang luar biasa? Ini sebagai motivasi untuk belajar meningkatkan semangat kalian. Nah, diantaranya untuk meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk meningkatkan kualitas iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan mempelajari kejadian-kejadian yang luar biasa. Lalu diantaranya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dalam pertemuan yang sekarang itu kita akan membahas mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Untuk pertemuan yang sekarang, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama memahami pengertian mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Yang kedua, mampu membedakan mukjizat dengan karomah, maunah, dan irhas. Tujuan pembelajaran ketiga, mengambil hikmah dari kejadian luar biasa sebagai bukti kekuasaan Allah. Nah, jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang sekarang, setelah kita selesai pembelajaran, kalian harus memahami tujuan pembelajaran yang ini. Siap? Siap. Nah, setelah mengetahui tentang tujuan pembelajarannya dan sudah penilaian diagnostiknya, selanjutnya kalian coba simak untuk videonya. Siap? Siap. Nabi Musa alaihissalam dahulu merupakan anak angkat dari Raja Ramses II dengan gelar Fir'aun. Nabiullah tumbuh besar di lingkungan kerajaan bersama kaum Qibti. Suatu ketika Musa tengah berjalan-jalan di sekitaran kota Mesir. Saat melintasi jalanan yang sepi, Musa melihat dua orang berkelahi. Kedua orang yang berkelahi itu berasal dari kaum Bani Israel dan kaum Qibti. Nampak terlihat bahwa kaum Qibti yang notabene berasal dari lingkungan kerajaan telah menindas seseorang dari kaum Bani Israel. Tergugah nuraninya, Musa melayangkan pukulan ke arah orang Qibti untuk membuatnya tidak sadarkan diri. Alih-alih membuat orang Qibti tersebut tidak sadarkan diri, pukulan yang dilayangkan justru membuatnya meninggal. Sebelum kabar meninggalnya orang Qibti sampai ke telinga Raja Fir'aun, maka orang dari kaum Bani Israel yang telah diselamatkan tadi memberikan saran supaya Musa pergi dari Mesir. Maka kaburlah Musa ke sebuah wilayah yang bernama Madian. Beberapa tahun telah berlalu sejak kaburnya Musa ke wilayah Madian. Kini Musa telah menikah dengan salah satu wanita dari kaum Madian dan memiliki anak.
Namun sekilas Musa merasa rindu terhadap kampung halamannya. Maka beliau memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama keluarganya setelah bertahun-tahun kabur. Ketika melintasi jalanan di wilayah Gunung Sinai, Musa diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghadapi kekejaman serta kezaliman Fir'aun. Perintah tersebut tentu saja tidak mudah bagi Nabiullah. Pasalnya Nabiullah sebelumnya pernah melarikan diri dari Mesir setelah tidak sengaja membunuh seorang Qibti. Nabi Musa khawatir akan kesulitan berbicara di hadapan Fir'aun dan memohon kepada Allah agar dilapangkan dadanya serta dimudahkan lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Maka diutuslah saudaranya yang bernama Harun sebagai nabi sekaligus pendamping dalam misi besar ini. Nabi Harun alaihissalam dikenal lebih fasih berbicara. Kehadirannya diharapkan bisa membantu memperkuat pesan yang akan disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun alaihissalam akhirnya menghadap Fir'aun. Dengan penuh keyakinan, keduanya menyampaikan risalah Allah yang mengajak kepada tauhid. Namun, seperti yang sudah diprediksi, Fir'aun merendahkan Nabiullah dan mengingatkan masa lalunya bahwa beliau pernah diasuh di istana Fir'aun. Fir'aun mencoba merendahkan Nabi Musa, seolah-olah beliau berhutang budi padanya. Segala bentuk ocehan Fir'aun sama sekali tidak membuat Nabi menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusnya untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun dan mengajak mereka untuk menyembah Allah. Dengan angkuhnya Fir'aun merasa dia Tuhan. Dia menolak dan meremehkan Nabi Musa. Secara sinis, Fir'aun menantang Nabiullah untuk menunjukkan tanda kebesaran Rabbnya di hadapan ribuan warga Mesir. Lugunya sang raja tidak menganggap Nabi Musa sebagai ancaman, tetapi hanya sosok yang penuh omong kosong. Kendati telah menyombongkan dirinya, terbesit sedikit rasa panik di benak Fir'aun karena mengingat suatu ramalan tentang kekuasaannya yang akan digulingkan oleh seseorang. Dihantui oleh rasa paniknya sendiri, Fir'aun kemudian mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Sang raja mengadakan sebuah pertunjukan besar di hadapan rakyat Mesir dengan maksud mempermalukan Nabiullah. Para penyihir kemudian memulai aksinya dengan melemparkan tali-tali mereka yang tampak berubah menjadi ular-ular hidup. Penyihir tersebut menggunakan tipu daya untuk mengesankan orang-orang yang hadir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan petunjuk kepada Nabi Musa agar tidak gentar. Dengan penuh keyakinan, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu berubah menjadi sosok ular besar mengerikan. Mukjizat ular besar milik Nabi Musa tersebut menelan semua ular yang diciptakan para penyihir utusan Fir'aun. Tercengang dengan apa yang mereka lihat, maka para penyihir ini langsung bersujud dan menyatakan keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun tentu sangat marah melihat para penyihir utusannya berpaling. Sang raja berjanji akan memberikan hukuman berat kepada para pengkhianat. Namun para penyihir tersebut tetap teguh dalam iman mereka. Mukjizat ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Fir'aun. Bodohnya dia tetap membangkang. Bahkan sang raja justru dengan lantangnya menganggap bahwa dialah Tuhan yang Maha Esa. Karena bebalnya Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan berbagai bencana kepada Mesir, seperti wabah belalang, kutu, katak, bahkan darah. Setiap kali bencana datang, dengan tidak tahu malunya Fir'aun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk memohon kepada Allah supaya azab itu berhenti. Namun setiap kali bencana diangkat, Fir'aun selalu ingkar pada janjinya dan terus menolak untuk membebaskan Bani Israel. Bencana demi bencana turun sebagai peringatan kepada Fir'aun dan kaumnya, tetapi mereka tetap keras kepala. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam mengetuk pintu rumah kaum Bani Israel satu persatu supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Secara diam-diam mereka meninggalkan Mesir. Ketika Fir'aun menyadari bahwa Musa dan kaumnya telah melarikan diri, ia sangat murka.
Berangkatlah sang raja bersama seluruh pasukannya untuk mengejar Nabiullah. Dalam kondisi genting, kaum Bani Israel merasa takut. Pasalnya di depan mereka terbentang Laut Merah. Kaum Bani Israel terjebak di antara laut dan tentara Fir'aun yang mendekat dari belakang. Situasi ini membuat mereka merasa putus asa. Namun Nabi Musa alaihissalam tetap yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam momen yang sangat genting itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke tanah. Setelah dipukulkan tongkat tersebut atas izin Allah Azza wa Jalla, Laut Merah terbelah menjadi dua bagian. Seketika jalan terbuka bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel untuk melintasinya. Mereka segera bergerak melintasi dasar laut yang kering dengan dinding air yang menjulang di kiri dan kanan mereka. Setelah tiba di seberang, Nabi Musa alaihissalam bergegas memukulkan tongkatnya. Namun, laut terbelah itu tidak kunjung menyatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan isyarat bahwa Laut Merah itu tidak akan menyatu sebelum Fir'aun dan tentaranya ikut melintas. Fir'aun dan tentaranya memasuki laut yang terbelah untuk mengejar mereka. Namun saat mereka berada di tengah laut, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya lagi. Seketika Laut Merah yang terbelah kembali menutup, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Ketika tengah terombang-ambing di lautan, Fir'aun berusaha untuk bertobat. Belum sempat kata taubat itu terucap, seketika malaikat Jibril datang dan menyumpal mulut Fir'aun dengan tanah lautan. Alhasil, Fir'aun tidak bisa bertaubat bahkan hingga akhir hayatnya. Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel pun selamat dari kejahatan dan penindasan Raja Fir'aun. Nah, setelah kalian memperhatikannya, setelah kalian menyimaknya videonya, mungkin siapa yang bisa menjelaskannya tentang video tersebut? Siapa sih? Silakan dulu. Video itu menjelaskan kejadian luar biasa, yaitu tongkatnya Nabi Musa bisa membelah Lautan Merah sehingga lautan menjadi terpecah menjadi dua bagian. Iya, bagus. Siapa lagi? Video itu menjelaskan dikejar-kejarnya Nabi Musa oleh Fir'aun. Ya, menjelaskan tentang Nabi Musa dikejarnya oleh Raja Fir'aun. Ada lagi? Siapa lagi? Ya. Video itu menjelaskan kejadian luar biasa, yaitu tongkatnya Nabi Musa menjadi ular. Nah, betul. Ada lagi yang bisa menjelaskannya? Nah, betul. Dari video itu menjelaskan kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Itu diantaranya tongkatnya Nabi Musa menjadi ular. Itu kejadian yang luar biasa. Tanpa Nabi Musa pun pelajari terlebih dahulu. Selanjutnya menjelaskan tentang dikejarnya Nabi Musa oleh Fir'aun. Dari kejaran Fir'aun, apakah Nabi Musa selamat atau tidak? Selamat. Itu kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, materi untuk selanjutnya kita lanjutkan. Pertama, memahami pengertian mukjizat dan kejadian luar biasa selain mukjizat. Apa pengertian mukjizat itu? Nah, bisa kalian lihat. Mukjizat itu peristiwa luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran risalahnya. Jadi itu mukjizat itu peristiwa yang luar biasa yang diberikan kepada nabi dan rasul. Adapun kejadian luar biasa yang diberikan kepada selain nabi dan rasul, maka itu bukan mukjizat. Catatannya, mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Nah, dengan kejadian luar biasa, maka tidak akan bisa ditiru oleh manusia.
maka dengan kejadian luar biasa itu di luar hukum alam ya. Kalau hukum alam ada sebab dan akibatnya, kalau mukjizat itu tidak ada hubungannya dengan hukum alam. Nah, itu pengertian mukjizat. Selanjutnya, tadi di tujuan pembelajaran memahami pengertian selain mukjizat, yaitu apa kejadian luar biasa selain mukjizat itu? Ada yang dinamakan karomah, maunah, irhas. Apa maunah atau apa karomah? Kejadian luar biasa yang diberikan kepada wali Allah. Maunah, Kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang mukmin. kalau irhas, kejadian luar biasa yang diberikan kepada calon nabi dan rasul Allah. berbeda tadi dengan mukjizat. Bisa dipahami dari pengertian mukjizat, pengertian karomah, pengertian maunah, dan pengertian irhas. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagi kelompoknya. Kelompoknya dibuat menjadi 4 kelompok. Siap? Siap. Nanti masing-masing kelompok menjelaskan tentang apa itu mukjizat, karomah, maunah, dan irhas, dan mencantumkan contohnya. Siap? Untuk sekarang silahkan kalian berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Dan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Yang kelompok 1 kelompok ini kelompok singkatnya hari das ya. Nah, masing-masing kelompok tentukan mana yang menjadi contoh mukjizat, mana yang menjadi contoh maunah, mana yang menjadi contoh irhas, mana yang menjadi contoh ya, silakan. Boleh dicopot pada tangan di depan. Jadi sini belakang. Boleh dicopot pada tangan di tangan. Sudah selesai kerja kelompoknya, tinggal
menjelaskannya masing-masing ya. Masing-masing kelompok untuk menjelaskannya ke depan. Siap? Siap. Madrasah kelompok 1 silakan ke depan. Dua, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, Yaitu tentang maunah yang akan dibacakan oleh teman kami, yaitu oleh Neng Raisa dan Bella. Kepadanya dipersilakan. Pengertian maunah. Maunah adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Contoh maunah. Pertama, nenek-nenek waktu kebakaran dapat meloloskan diri dari kepungan api dengan cara menjebol tembok. 2. Terselamatkan dari musibah tsunami besar padahal banyak orang di sekitar jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang telah menyampaikan, menjelaskan hasil kelompoknya yang begitu sangat baik. Ya, boleh tepuk tangan untuk semua. Dari materi yang kalian barusan dipahami, mungkin ada kesimpulannya. Apa kesimpulannya dari materi tersebut? Kesimpulannya pertama, mujizat bukti kenabian. Selanjutnya, selanjutnya, Semua kejadian menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu dari semua kejadian yang luar biasa, itu semua kejadiannya menunjukkan sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas ya kepada individu. Nah, masing-masing tugasnya. Nah, silahkan kalian mencari informasi itu tentang contoh mujizat, contoh makna, contoh irhas, dan contoh karomah. Bisa dipahami? Itu tugasnya, kalian mencari contoh mujizat, karomah, irhas, dan makna. Ya, siap? Nah, alhamdulillah wa syukurillah, pelajaran di pertemuan yang sekarang sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kita bisa dipertemukan di pertemuan yang selanjutnya. Amin. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam